Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangya yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan sebuah perguruan bernama Jiangge, dan ketua dari perguruan itu juga mengutus pasukannya untuk pergi ke hutan alam liar untuk merebut kitab langit. Sementara saat ini Ningki menemui Master Tao. Di sana Master Tao mengatakan kepergian Ningki tidak hanya untuk berlatih, namun Ningki juga harus bisa menemukan sebuah benda yang bernama kitab langit. Dan Ningki harus bisa mendapatkan kitab langit tersebut, dikarenakan Master Tao takut jika kitab itu akan jatuh ke tangan orang yang jahat. Dan Ningki yang mendapatkan amanah itu pun berjanji akan mendapatkannya dan tidak akan mengecewakan sang master. Sebelum Ningki pergi, sang master memberikan sebuah benda untuknya, yang dimana benda tersebut dapat membantu Ningki di saat ia sedang terdesak. Setelah itu Ningki pergi ke hutan perguruan untuk berpamitan kepada kakak seperguruannya. Ia pun menemui Yang Lu yang sedang menangis karena ditinggal oleh Ningki. Ia pun memberikan sebuah pil yang dapat membantu Ningki apabila ia sedang sekarat. Dan kemudian Ningki lalu memeluknya sambil mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Setelah itu ia pun menemui Yulian, kakak ketiganya. Di sana Yulian memberikannya sebuah cincin yang dapat memberikan ilmu spiritual di saat Ningki menggunakan panahnya. Namun cincin tersebut hanya bisa dipakai di saat Ningki berada di hutan alam liar saja. Kemudian ia pun berpamitan kepada kakak ke-9 dan kakak ke-10. Di sana kakak seperguruannya itu juga memberikan sebuah hadiah berupa kotak musik yang dapat menghibur Ningki di saat ia sedang kesepian. Dan selanjutnya ia pun menemui kakak ke-7, yang saat itu kakak ke-7 memberikan sebuah sapu tangan yang membuat Ningki tertawa sambil mengatakan jika Ningki harus kembali dengan selamat. Dan ia pun menemui kakak seperguruan yang ke-5 dan ke-8 dan langsung memberikan sebuah alat bermain catur kepada Ningki. Selanjutnya ia pun bertemu dengan kakak yang ke-11. Di sana Ningki diberikan sebuah obat untuk menyembuhkan lukanya. Dengan tegas Ningki menjawab jika ia akan kembali tanpa terluka nantinya. Terlihat kakak ke-11 pun menangisi kepergian Ningki dan ia berkata pasti selalu merindukannya. Yang pada akhirnya ia pun bertemu dengan Junmo. Di sana Junmo tidak memberikan hadiah untuk Ningki, melainkan ia memberikan beberapa kata motivasi supaya Ningki bisa kuat menghadapi musuh nantinya. Di saat Ningki akan pergi, tiba-tiba Sangsang menemuinya dan hal tersebut membuat Ningki sangatlah terkejut. Dikarenakan sebelumnya telah berpesan kepada Sangsang agar tidak mengantarnya untuk pergi. Namun ternyata maksud kedatangan dari Sangsang jika ia ingin memberikan payung hitam tersebut kepadanya. Dan Sangsang pun langsung memeluk Ningki yang terlihat sangatlah bersedih dikarenakan Ningki harus pergi meninggalkannya, dan mereka pun saling berpelukan. Singkatnya Ningki dan semua murid perguruan Tang akhirnya bersiap untuk pergi menuju ke wilayah Huang dan pergi ke hutan alam liar. Di tempat lain, terlihat kakek Wei Guang berada di kerajaan Tang dan kakek Wei Guang di depan patung burung Phoenix, yang tentu saja hal tersebut membuat Master Tao menyadari kedatangan dari kakek Wei Guang. Dengan mudahnya kakek Wei Guang pun merusak spiritual simbol yang dibuat oleh Master Tao yang ada di dalam patung burung tersebut dan masuk ke dalam kerajaan Tang. Di saat itu Master Tao mengatakan jika kakek Wei Guang merupakan orang yang sangatlah kuat. Bahkan saat ini Master Tao tidak bisa menandinginya, sehingga ia pun membiarkan kakek Wei Guang untuk masuk ke kerajaan Tang. Dan informasi kakek Wei Guang yang berhasil masuk ke kerajaan Tang juga terdengar oleh guru besar. Dengan segera Liu pun bertanya kepada guru besar apakah mereka harus turun tangan dalam masalah yang saat ini menimpa di kerajaan Tang. Sehingga guru besar pun menjawab jika dirinya dan seluruh murid yang ia miliki tidak bisa mencampuri semua masalah yang ada di kerajaan Tang, dikarenakan guru besar telah membuat perjanjian tersebut.
他到底在哪儿呢？ Sementara saat ini sang kaisar telah mengetahui kedatangan kakek Wei Guang dan ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap kakek Wei Guang. Dan di tempat lain saat ini sukumu sangatlah mengkhawatirkan masalah kitab langit, yang dimana kitab langit itu merupakan peninggalan dari leluhur mereka terdahulu, dan mereka mengetahui jika kuil siling saat ini mengincar kitab langit tersebut. Di sini mereka merasa jika pasukannya saat ini tidak akan mampu untuk melawan pasukan kuil siling. Dari situlah mereka ingin meminta bantuan kepada sang kaisar kerajaan Tang, dikarenakan mereka menganggap hanya kerajaan Tanglah yang saat ini bisa membantu mereka. Singkatnya beberapa minggu kemudian, Sang-Sang yang sedang makan kembali teringat kepada Ningki dan menganggap jika Ningki saat ini bersama dirinya, yang tentu saja hal tersebut membuat Sang-Sang merasa bersedih. Di tempat lain, Ningki juga teringat kepada Sang-Sang dengan mengatakan kepada Yuxian jika saat ini ia sangat ingin bertemu dengan Sang-Sang dan sangatlah merindukannya. Sehingga keesokan paginya kakek Wei Guang yang akan makan tiba-tiba ditabrak oleh seseorang, dan Sang-Sang yang berada di sana mengganti makanan yang telah terjatuh dengan memberikan makanan baru kepada kakek Wei Guang, yang rupanya saat ini Sang-Sang menjadi pelayan di tempat makan tersebut. Hal itu pun membuat kakek Wei Guang merasa penasaran kepada Sang-Sang, dikarenakan ia melihat ada sebuah cahaya yang bersinar sangatlah terang di tubuh Sang-Sang. Kemudian kakek Wei Guang yang penasaran pun mengikuti Sang-Sang. Namun Sang-Sang pun menyadari jika ada seseorang yang mengikutinya saat ini, sehingga ia pun dengan segera bersembunyi di penginapan yang berada di sana. Kemudian di malam harinya, Ratu Xiaotian menemui ketua sukumu, dan saat ini ketua dari sukumu ini telah berada di kerajaan Tang. Di sana ketua dari sukumu ini sedang berbicara kepada Ratu Xiaotian dengan mengatakan jika Ratu Xiaotian telah berkhianat kepada sukumu dan telah melupakan dirinya, yang ternyata ketua dari sukumu tersebut merupakan ayah angkat dari Ratu Xiaotian. Bahkan ketua sukumu ini juga mengatakan jika dirinya ingin menemui sang kaisar, yang tentu saja permintaan tersebut ditolak dikarenakan sang ratu tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh sang kaisar, sehingga ia pun memerintahkan sang jenderal untuk membawa ketua sukumu ke dalam istana secara tersembunyi. Di tempat lain, terlihat seorang pria menemui pasukan yang dimiliki oleh Sui, dan Sui merupakan ketua gunung dari kerajaan Dahe. Namun saat itu pria tersebut memberitahu jika saat ini mereka berada di wilayah yang tak seharusnya mereka tempati, dengan meminta mereka untuk pergi dari sana, sehingga pria itu pun langsung menyerang mereka dan pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat Ningki yang tersengaja berada di sana langsung membantu mereka, dan dengan mudahnya ia pun mengalahkan pria tersebut. Singkatnya di malam hari, Sang-Sang yang sedang membereskan rumah tiba-tiba dihampiri oleh kakek Wei Guang, yang tentu saja Sang-Sang merasa sangatlah terkejut dikarenakan Sang-Sang tidak mengenali kakek tua itu. Dengan cepat Sang-Sang pun menutup pintu dan masuk ke dalam rumahnya, yang ternyata kakek Wei Guang ini masih berada di depan rumahnya. Sang-Sang yang merasa kasihan memberikan selimut kepada kakek tersebut dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian sahabat Master Tao datang ke sana, sehingga kakek Wei Guang memberitahunya jika maksud dari kedatangannya tersebut adalah untuk mencari keberadaan Pangeran Neraka yang keberadaannya di istana kerajaan Tang. Terlihat sahabat Master Tao ini membawa pasukan yang dimilikinya dan berniat untuk menangkap kakek Wei Guang. Akan tetapi kakek Wei Guang dengan mudah mengalahkan mereka, dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Yang ternyata kakek Wei Guang kembali berada di dalam rumah Sang-Sang. Dan dikarenakan Sang-Sang masih merasa kasihan kepadanya, ia pun juga mengizinkan kakek tersebut untuk menginap di rumahnya. Sementara di tempat lain, Yuxian mengatakan kepada Ningki jika saat ini kuil siling ingin bertemu dengan Ningki, dan ia juga mengatakan jika kuil siling juga telah mengundang semua pejabat kerajaan di seluruh dunia. Yang tentu saja Ningki merasa terkejut dikarenakan sang kaisar hanya meminta Ningki untuk melatih murid perguruan Tang. Akan tetapi ternyata Ningki dipilih untuk mewakili kerajaan Tang untuk membahas masalah peperangan yang ada di seluruh dunia. Dan singkatnya semua pejabat kerajaan di seluruh dunia menghadiri undangan dari kuil siling.
Tak lama kemudian Ningki dan perwakilan dari perguruan Tang memasuki tempat tersebut. Disinilah kuil siling mengira jika di antara mereka ada salah satu pria yang merupakan murid dari ke-13 dari guru besar. Yang ternyata saat itu Yuxian berbohong kepada pasukan kuil siling dengan mengatakan jika murid ke-13 dari guru besar tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Alasan Yuxian berbohong dikarenakan mereka mendapatkan perintah dari sang kaisar untuk menutupi identitas Ningki yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, para pejabat kerajaan lain menganggap jika Ningki tidak bisa diandalkan, dan mereka pun meremehkan kemampuan dari Ningki yang tanpa mereka sadari jika Ningki berada di sana. Tak lama kemudian perwakilan dari kuil siling mengatakan tujuan dari undangan mereka, yaitu ingin membahas masalah peperangan antara mereka dan sukumu. Dengan bersamaan perwakilan kuil siling juga meminta bantuan kepada mereka yang bersukarela, yang dimana saat ini pasukan mereka mengalami masalah dalam pengiriman bahan makanan. Terdengar seorang pejabat kerajaan di sana meminta Sui untuk mengantar makanan tersebut. Dengan berat hati pun Sui menyetujui permintaan tersebut. Tak disangka Yuxian mengatakan jika temannya bersedia menemani Sui menuju hutan alam liar, dan ia mengatakan jika temannya ini merupakan orang yang sangat memahami situasi yang berada di hutan alam liar tersebut. Dan orang itu pun adalah Ningki. Singkatnya terlihat seseorang pasukan yang merupakan anak buah dari Jenderal Xiahou menemui Ningki. Ia juga mengetahui jika Ningki merupakan murid dari ke-13 dari guru besar yang saat itu sedang menutupi identitas aslinya. Ia pun mengatakan jika dirinya saat ini berada dari pihak Ningki. Pasukan itu juga mengatakan jika dirinya akan menjaga Ningki selama perjalanan ke hutan alam liar, yang tentu saja hal tersebut membuat Ningki merasa ragu kepadanya. Sementara di lain tempat, terlihat Ling menemui Jenderal Xiahou. Di sana ia mengatakan jika saat ini Ningki sedang bersama dengan Sui. Kemudian Jenderal Xiahou yang mengetahui hal itu pun langsung memerintahkan untuk membunuh Ningki, sehingga Ling yang menerima perintah langsung pergi dari sana. Setelah itu salah satu pendeta di kuil siling menemui Jenderal Xiahou. Di sana ia menyampaikan pesan dari kuil siling jika ketua Chumo ingin mengajak Jenderal Xiahou ingin bekerja sama dengannya untuk membunuh Ningki. Namun Jenderal Xiahou menolak kerjasama tersebut dikarenakan ia juga sangat membenci kuil siling. Yang ternyata Jenderal Xiahou ini merupakan orang dari sukumu, yang diketahui sukumu memang sangat membenci kuil siling. Maka dari itu Jenderal Xiahou tidak akan bekerja sama dengan mereka. Sedangkan saat ini Ningki sedang bersama dengan pasukan kerajaan Dahe yang sedang menemani Sui untuk ke sebuah tempat. Di kediaman Sangsang, saat ini kakek Wei Guang masih berada di sana. Namun sang kakek belum mengetahui jika itu merupakan kediaman Ningki yang merupakan seorang yang ia cari selama ini. Di sana Sangsang bertanya tujuan kakek Wei Guang datang ke kerajaan Tang. Sang kakek pun berkata jika ia sedang mencari seseorang yang nantinya orang itu dapat menimbulkan kegelapan dan ia ingin membunuh orang tersebut. Mendengar hal itu membuat Sangsang menjadi takut dan terkejut. Kemudian Ningki yang saat itu sedang beristirahat, ia tak sengaja melihat Sui yang sibuk menciplak sebuah tulisan. Dan Ningki menyadari jika tulisan yang diciplak oleh Sui merupakan miliknya, yang saat itu tulisannya telah dijual semua oleh Sangsang. Di sanalah Ningki menyadari jika Sui sangat mengagumi sosok Ningki, yang membuat Ningki tersenyum. Namun hingga sampai saat ini Ningki belum memberitahukan identitas aslinya. Kemudian dari kejauhan, terlihat bandit berkuda datang ke wilayah tempat mereka beristirahat. Sui dan Ningki yang menyadari kedatangan mereka membuat pasukan dari kerajaan Dahe melakukan penjagaan. Setelah itu Ningki menemui beberapa pasukan yang menemaninya. Namun pasukan itu malah justru ketakutan dan tak ingin berperang melawan para bandit tersebut. Dikarenakan mereka menyadari jika saat ini pasukan mereka kalah jumlah, yang membuat Ningki sangatlah marah dengan menganggap mereka merupakan pasukan yang sangatlah pengecut. Singkatnya di malam harinya, Ningki dan beberapa pasukan yang dimiliki oleh Sui mencoba menyerang para bandit itu. Mereka pun langsung menyerangnya. Namun mereka sudah tidak menemukan para bandit di sana, yang ternyata semua itu adalah jebakan. Oleh karena itu mereka dengan cepat kembali ke perkemahan.
Hingga di pagi harinya mereka telah kembali di perkemahan. Namun mereka di sana mengatakan jika para bandit telah mencuri stok makanan mereka. Dan pasukannya yang menemani mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Dikarenakan pasukan itu menganggap mereka saat ini hanya menemani Sui dan Ningki untuk mengantarkan makanan saja. Dan tidak memiliki tugas untuk melawan para bandit. Ningki yang kesal lalu mengeluarkan pedangnya dan langsung membunuh salah satu pasukan tersebut hingga tewas. Yang seketika pasukan itu pun langsung ketakutan dan akan membantu Ningki untuk melawan para bandit itu. Sementara di tempat lain, kakek Wei Guang selalu mengikuti Sang Sang kemanapun pergi. Kemudian sang kakek mengatakan jika ia ingin mengangkat Sang Sang sebagai muridnya. Dan ia juga akan mengajarkan kekuatan spiritual kepada Sang Sang. Yang pada awalnya Sang Sang menolak permintaan tersebut. Namun Sang Sang yang selalu didesak oleh sang kakek, pada akhirnya ia pun menyetujuinya untuk menjadi murid dari sang kakek. Namun dengan satu syarat, Sang Sang akan meminta persetujuan dari kakaknya terlebih dahulu dan menunggu kakaknya itu kembali. Yang saat itu Sang Sang tidak menyebutkan nama Ningki di hadapan sang kakek. Singkatnya pertempuran pada akhirnya dimulai, yang ternyata para bandit itu adalah Ling yang merupakan anak buah dari Jenderal Xiaoho, dan ia beserta pasukannya sudah mendapatkan perintah dari Jenderal Xiaoho untuk membunuh Ningki, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Kemudian di lain tempat, leluhur suku Mu saat ini telah bersekutu dengan pasukan kuil siling untuk menghancurkan kerajaan Tang. Padahal yang saat ini ketua suku Mu justru sedang berada di kerajaan Tang untuk meminta bantuan menghadapi kuil siling. Dan sebagai imbalan, leluhur suku Mu memberikan sebuah barang keramat kepada pasukan kuil siling sebagai bentuk aliansi mereka. Dan Ningki yang saat ini bertarung sangatlah sengit dengan para pasukan bandit. Namun setelah membantai seluruh musuh, terlihat musuh mereka saat ini sama sekali tidak berkurang, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Ningki yang saat itu sedang bertarung melawan Ling membuat pelindung wajah Ling terbuka. Melihat hal itu, Ningki teringat kembali di masa lalunya, yang ternyata Jenderal Xiaoho dan Ling yang telah membunuh keluarganya di saat itu. Yang tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi sangatlah marah, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Kemudian di saat Ling akan membunuhnya, tiba-tiba salah satu pasukan Sui melindungi Ningki hingga membuat dia tewas di sana. Sui yang melihat hal itu langsung memberikan kekuatan kepada Ningki, sehingga Ningki memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ling dan berhasil melukainya. Namun Ling yang sudah terdesak, dengan segera ia pun kabur dari sana. Setelah itu Sui pun merasa bersedih dikarenakan adik seperguruannya telah tewas di medan pertempuran, sehingga mereka pun memberikan penghormatan terakhir. Di tempat lain, ketua suku Mu sedang mengerjai Hunyuan yang saat itu sedang menyapu halaman. Melihat hal itu, Xiao Tian pun datang ke sana dengan memarahi ayah angkatnya tersebut, dikarenakan tindakan ayah angkatnya itu sangatlah tidak terpuji. Di sana ketua suku Mu sangat tidak menyukai Hunyuan apabila Hunyuan menjadi penerus kerajaan Tang, dikarenakan baginya Hunyuan tidak berguna dan ia menginginkan anak dari Ratu Xiao Tian lah yang akan menjadi penerus kaisar kerajaan Tang nantinya. Setelah itu ia pun akan membunuh Hunyuan dengan kekuatan spiritualnya. Namun tindakan itu pun langsung dicegah oleh sang ratu, dikarenakan dengan membunuh Hunyuan sama saja akan merusak nama baik suku Mu, bahkan akan mengancam keberadaan dirinya. Singkatnya, saat ini ketua suku Mu sudah kehabisan kesabaran dan ia masuk ke dalam istana agar bisa bertemu dengan sang kaisar. Namun Xiao Tian saat ini selalu mengulur waktu agar ayah angkatnya tersebut tidak bertemu dengan sang kaisar, dikarenakan ia takut sang kaisar akan tahu jika ia berasal dari suku Mu. Hal tersebut membuat ayah angkatnya itu tidak memiliki pilihan selain membunuh Xiao Tian agar ia bisa bertemu dengan sang kaisar, sehingga terjadilah pertarungan di sana yang membuat sang ratu terluka parah. Sementara di luar, sang kaisar yang mendapatkan informasi jika ketua suku Mu berada di kerajaannya dengan cepat mengarahkan semua pasukan untuk menangkapnya.
Mereka pun bertemu di sana, namun ketua suku Mu mengatakan jika ia ingin sang kaisar membantunya agar suku Mu miliknya bisa hidup aman dan damai di wilayah Wang. Bahkan ia meminta kepada sang kaisar untuk membantu suku miliknya melawan kuil siling, sehingga sang kaisar pun menyetujui permintaannya tersebut agar sang ratu tidak dibunuh olehnya. Kemudian ketua suku Mu meminta sang kaisar untuk menjaga Xiao Tian, yang ternyata ketua dari suku Mu ini telah berniat untuk mengakhiri hidupnya di sana dan langsung menghilang dari istana kerajaan Tang, yang tentu saja kepergiannya membuat Xiao Tian sangatlah bersedih, dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan ayah angkatnya, yang membuat sang kaisar mengetahui hal tersebut. Dan di tempat lain terlihat Sang Sang sedang memasak bersama kakek Wei Guang. Di sini kakek Wei Guang selalu mengatakan kepada Sang Sang jika Sang Sang merupakan penerus dari kuil cahaya dan sang kakek menginginkan Sang Sang untuk menjadi muridnya. Yang seketika Sang Sang diajarkan oleh sang kakek untuk menggunakan kekuatan yang berada di dalam diri Sang Sang, yang pada akhirnya Sang Sang pun berhasil dengan mudahnya menggunakan kekuatan spiritualnya tersebut. Yang tentu saja hal itu pun membuat sang kakek sangatlah terkejut dengan dugaan dari sang kakek terhadap Sang Sang ternyata benar jika Sang Sang merupakan penerus dari kuil cahaya. Di lain tempat, Ningki sedang bersiap untuk pergi menuju hutan alam liar, dan kali ini Ningki ditemani oleh Sui dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama untuk menemukan kitab langit di hutan alam liar. Sehingga keesokan paginya Sang Sang yang sedang membersihkan kediamannya tiba-tiba didatangi oleh Hunyuan, dan lihat Hunyuan mempunyai niat jahat kepada Sang Sang dikarenakan Hunyuan mengetahui jika Ningki saat ini sedang pergi menuju hutan alam liar. Dan Sang Sang yang merasa ketakutan mencoba untuk menyerang Hunyuan, akan tetapi tindakannya tersebut hanya sia-sia. Yang pada akhirnya di saat Hunyuan yang ingin memeluk Sang Sang, tiba-tiba kakek Wei Guang yang menggantikan posisi Sang Sang, yang membuat Hunyuan terkejut melihatnya dan langsung pergi dari sana. Terlihat Sang Sang mulai memanggil sang kakek dengan sebutan Sang Master karena ia menganggap jika sang kakek telah baik kepadanya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.